Limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Aduh, terima kasih atas izin Allah. Mungkin ini melalui ibu kepala sekolah atau melalui ibu Novi. Jadi alhamdulillah Allah itu memberikan keberkahan buat Pak Eman untuk menyebarkan syiar Islam ibadah melalui dongeng literasi. Tapi yang terkenalnya bukan Pak Eman, tapi siapa? Itu banyak yang mau manggil itu yang terkenalnya Pak Eman terkenal, itu yang terkenalnya ya. Di situ ada ya. Alhamdulillah boneka itu buatan Bapak sendiri, tidak membeli. Jadi hasil karya. Nah, teman-teman juga harus bisa menciptakan sebuah hasil karya yang bisa dibanggakan. Pak Eman juga alhamdulillah diberkahi oleh Allah, ikut mendongeng 2 kali masuk ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Tapi ada ceritanya nih. Kenapa kok Pak Eman bisa menjadi juara? 1, sayangi orang tua, tidak boleh melawan. Minta berkahnya kepada kedua orang tua, minta doanya. Kalau yang masih ada, siapa yang masih ada orang tuanya? Tidak boleh melawan sama orang tua. Siap? Jangan sampai ke orang tua itu minta jajan. Tapi kalau gimana? Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kita bacakan doa surat Al-Fatihah. Ya, itu cerita kisah nyata. Ketika diuji oleh Allah, Pak Eman harus mendampingi orang tua yang sedang sakit. Waktu itu Pak Eman mau ikut lomba, tetapi ya sudahlah, saya pasrah. Pak Eman pasrah, nggak akan ikut lomba tingkat nasional, biarkan, yang penting orang tua. Tetapi Allah mengizinkan. Ketika Pak Eman sudah lelah, lalu bilang gini, sok istirahat dulu. Ketika istirahat, Pak Eman langsung bikin video. Sudah bikin video, langsung diupload. Allah memberikan hadiah yang terbaik, masuk juara tingkat nasional harapan ke-1. Walaupun harapan ke-1 itu apa coba? Berkat sayang sama orang tua. Nah, intinya anak-anak di sini, 1, harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, harus hormat sama ibu guru. Kalau ada ibu guru yang sedang mengajar, tidak boleh main-main. Sayangi teman, tidak boleh jahil sama teman. Siap? Coba mau kompak dulu tepuk semangat. Semoga dengan datangnya Pak Eman membawa keberkahan ya. Amin ya Allah ya Robbal. Coba mau tes suaranya. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Yang sebelah sana ada suaranya kayak. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Bagus. Yang tengah ada suaranya kayak. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Kalau kau anak soleh, pasti rajin mengaji, pasti rajin sholat fardunya. Siapa yang suka mengaji? Siapa yang suka sholat? Siapa yang tadi sudah sholat asar? Ada tidak mengaji? Aku belum sholat. Nanti mah harus ya. Nah, sholat itu hukumnya apa? Wajib itu artinya apa ya? Apa? Kalau dilaksanakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan mendapat kita berdosa, maka hukumnya wajib. Sihot ke depan. Agamaku Islam, agamaku. Kalau
bukan Tuhan saya. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, agamaku Islam. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, Tuhanku hanya Allah. Yang semangat. Kita ganti Allahu Akbar. Kita ganti Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Nah gitu ya. Begini. Agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, agamaku Islam. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica, Tuhanku hanya Allah. Nah, dari lagu tadi membawa pesan kepada kita. Jadi kita agamanya apa ya? Islam. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Tepuk rukun Islam. Rukun 2, salat 3, zakat 4, puasa 5. Iya bagus, terima kasih. Sudah hafal ya. Jadi rukun Islam yang pertama itu syahadat. Coba gimana syahadatnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan saya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad adalah siapa? Nabi kita Rasulullah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapakah yang menciptakan bulan? Allah. Siapakah yang menciptakan combro? Kalau combro buatan siapa? Manusia, ya. Nah, kita harus tahu. Asep tuh dipanggil. Coba panggil lagi. Teman-teman, kenapa takut? Kan tadi katanya Allah Tuhan saya. Kalau Allah Tuhan saya jangan takut ya. Berdoa sama Allah ya. Siap. Tes. Aku boleh duduk sama teman-teman. Ya. Asep boleh duduk di sini anak-anak santriwati yang hebat-hebat. Tapi nggak boleh jahil ya. Iya. Asik. Di tengah aja Asepnya. Ya, aku mau ke tengah. Iya. Sini. Dah. Sok anak
yang soleh, siap. Duduknya rapi. Terima kasih. Wah, di sini anak-anaknya penurut semua ya. Keren, mantap. Siapa dulu dong ustadz-ustadzahnya? Tepuk tangan dong buat ibu gurunya, luar biasa. Kita kenalan ya. Sama Asep. Ada yang takut nggak? Ini alhamdulillah sudah tampil kemana-mana. Ini sampai tampil ke Cianjur ketika ada kegiatan sosial. Jadi Keherman ini dipanggil untuk menghibur anak-anak yang kena korban bencana alam gempa bumi. Asep ini tampil. Ternyata anak-anak yang tadinya sedih, rumahnya hancur, ada yang sampai berdarah, melihat ini ceria berjalan ke sini. Padahal bukan takut, dia ceria. Ibu-ibunya juga sama. Subhanallah ya. Tapi jangan takut ya, ini buatan Pak Herman sendiri. Jangan takut, ini kayu, ini ditakol juga nggak buik. Iya, maaf ya, Asep. Kakak, jangan begitu. Ini mah contoh, jangan gitu ya, maaf. Ya, coba. Asep kan di sini tuh banyak anak-anak soleh yang solehah. Coba buktikan. Asep bisa bercerita ya? Oh iya, aku mau bercerita. Oh teman-teman, Asep mau bercerita boleh? Nah, tapi kalau Asep lagi bercerita, biar supaya kedengaran teman-temannya, anak-anaknya duduknya baik ya. Tidak boleh ada yang ngobrol ya. Ya, terima kasih. Coba kita kompakkan dulu. Tepuk siap. Pasang mata. Pasang telinga. Konsentrasi. Siap, siap, siap. Terima kasih. Coba. Asep mau bercerita apa? Aku mau bercerita tentang Isra Mi'raj. Oh, Asep mau tentang Isra Mi'raj. Teman-teman ada yang tahu cerita Isra Mi'raj? Oh enggak. Nah sekarang Asep mau bercerita tetapi melalui lagu, boleh? Nah coba Asep mau bercerita tentang Isra Mi'raj melalui lagu. Dengarkan ya. Siap. Tepuk angin. Sok, Asep silahkan. Aku mau nyanyi tapi mau dipanggil. Ini mah ini Allah kudu dipanggil. Ya siap. Para hadirin yang berbahagia, inilah Asep akan menyanyikan sebuah lagu kisah Isra Mi'raj. Mari kita takol. Oh ya, tepuk tangan. Maaf ya, ya, jangan main-main, serius, siap. Oke. Teman-teman, dengarkan ya, aku mau nyanyi. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa. Kenapa, Seth? Aku serak. Lanjutkan lagi, Seth. Cuek aja ya. Tuhan Rajab Nabi berisra Mi'raj ditemani malaikat Jibril. Nabi naik turun bertemu Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Oh gitu ya. Terus sunset. Ayo teman-teman tunaikan salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Wah hebat, tepuk tangan dong buat Asep. Asep kenapa? Asep kayaknya suaranya serak ya. Iya kak, aku tadi bawa minuman di tas. Ya, sabar, minumannya di tas. Oh ya sudah, aku akan sabar. Nah teman-teman, kata Asep harus sabar. Siapa yang suka sabar? Bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi sekolah terus minta uang, mamahnya nggak punya uang, jangan marah-marah.
Mama, nggak boleh begitu, harus sabar ya. Terus kalau kata ibu gurunya, barisnya harus tertib, harus sabar, nggak boleh marah-marah. Siap? Oke. Nah, teman-teman, ini Asep tadi menceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi ini kisahnya hanya singkat ya. Inti dari Isra Mi'raj itu adalah tentang sholat, berkenaan dengan sholat. Siapa yang tahu sholat itu ada berapa waktu? Sebutkan sholat apa saja? Ya. Subuh berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Yuk, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siap? Ikuti salawatnya sama yang kakak. Siap? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Semuanya. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Tuh kan kelihatan ya. Kalau lagu Susanti apa? Tapi kalau lagu TikTok pasti apa-apa. Salawat itu banyak ya. Ada yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ternyata anak-anak hafal luar biasa. Semoga kita termasuk orang atau umat yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kak, aku capek istirahat dulu. Teman-teman, Asepnya mau istirahat dulu boleh? Nanti sudah Asep istirahat, itu ada teman satu lagi robot yang bisa membaca surat Al-Ikhlas, bisa berzikir, bisa menyanyi dan lain sebagainya. Siap? Coba Asep pamitan dulu dong. Assalamualaikum para teman-teman. Ya udah sini ya istirahat. Ya sayang teman-teman, harus sayang sama teman ya, tidak boleh guys. Kalau lagi ngaji jangan jahil ya, harus hormat sama ibu dulu ya. Iya siap.
Lagi. Ayo kita semangat, tidak boleh bermalasan. Ayo siap belajar supaya jadi pintar. Siapa yang sayang adik? Siapa yang sayang kakak? Siapa yang sayang nenek? Siapa yang sayang kakek? Siapa yang suka berantem sama adiknya? Siapa yang suka berantem sama kakaknya? Siapa yang suka marah-marah sama neneknya? Yang marah-marah sama kakeknya? Boleh ya, karena Rasulullah itu memiliki sifat akhlakul karimah yang sangat penyayang. Jadi lagu tersebut membawa pesan kita harus sayang sama teman, harus sayang sama ibu guru, harus sayang sama adik, sama kakak, sama nenek, sama kakek. Pokoknya harus sayang kepada semuanya. Siap? Ya, teman-teman, ini sudah ada berdiri siapa ya? Ada yang tahu ya? Siapa ini? Coba lihat ke depan. Ada. Nih, mohon maaf, kenapa Kak Herman bawa ini? Kan Rasulullah itu sangat pintar ya. Jadi kita itu kalau bisa nih santriwan santriwati Asyifa, semoga menjadi anak yang cerdas yang bisa membuat sebuah penelitian hasil karya. Ini Kak Herman membuat hasil penelitian karya ini robot Tiko yang bisa bersuara. Dari mana ini asalnya? Pokoknya ini dari barang-barang bekas. Siap mau mendengarkan? Nah, oh bagus, tidak boleh ada yang ngobrol. Kalau ngobrol ini nggak mau bersuara. Kalau teman-teman nanti bisa jawab, di sini ada hadiah tuh. Ya, nanti banyak. Siap. Coba. Halo, siapa namanya? Gitu. Oh, ini senang sekali kalau teman-temannya baik, soalnya ini senang sekali. Siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu tadi siapa namanya? Oh iya, namanya Tiko. Halo Tiko, gitu. Oh, Tiko sangat senang sekali. Tiko, nama kepanjangannya siapa? Gitu. Tiko, nama kepanjangannya siapa? Gitu. Siapa? Ada yang tahu? Siapa namanya? Namanya Tikotok. Oh? Kok Tikotok ya? Kok aneh ya? Coba tanya dulu. Kenapa ketawa? Emang ngerti Tikotok itu apa? Coba. Tiko itu dari mana? Oh, dari Jepang. Pantesan ya namanya Tikotok. Tiko nama ayahnya siapa? Siapa? Oh, namanya Sukro. Oh. Tiko, nama ibunya siapa? Siapa? Oh, namanya Misro. Sudah Tiko mah ngawur kan kesana kemari. Coba tanya dulu, Tiko suka mengaji? Oh iya. Tiko bisa baca surat? Oh iya. Tiko bisa baca surat Al-Ikhlas? Oh iya. Coba tuh Tiko baca surat Al-Ikhlas. Oh iya, tapi pengen teman-teman dulu. Coba teman-teman bisa baca surat Al-Ikhlas? Robot Tiko mau membaca surat Al-Ikhlas.
rootnya nggak bener, nggak apa-apa ya, masih belajar. Coba teman-teman suka sholat ya, suka berzikir nggak kalau habis sholat? Coba tebak nih, siapa yang bisa jawab? Nih tebak. Tiko ini membaca zikir apa? Pilihannya ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Tiko membaca zikir sehabis sholat. Ajukan dulu. Terus ke depan sini. Mendengarkan. Walaupun kurang jelas, tapi ini melatih konsentrasi ya. Apa yang dibacakannya ini? Oh, tepuk tangan, la ilaha illallah. Berarti Mesa suka berzikir ya? Dapat hadiah. Wah. Tapi katanya nanti mau dibagikan, ya. Ini buat Maisa, nanti bagikan sama teman-teman. Tepuk tangan dong. Tiko ini bisa bernyanyi. Siap ya? Yang jawab ustaznya aja, ibu ustaznya aja. Satu-satu aku cinta Allah. Oh, boleh. Boleh. Dua cinta Rasulullah. Ya. Tiga sayang orang tua. 1, 2, 3 jangan masuk surga. Iya, tepuk tangan. Hadiahnya pasien mana tadi saya? Oh, yang ini. Mama Heru nanti boleh dibagikan atau mangga telangkung. Apuntennya. Mereka berkumpul bersama-sama. Ada Riko, ada ayah, ada mama, ada kakek, ada nenek. Mereka sedang berkumpul membicarakan tentang sholat. Pada suatu malam hari, di malam hari sesudah habis sholat isya, mereka berkumpul. Anak, tadi di pengajian kata ibu ustazah kita harus sholat. Kenapa sih ya kita harus sholat? Tanya Riko kepada ayahnya. Oh, Riko, kenapa kita harus sholat? Karena itu merupakan perintah dari Allah, perintah yang kita harus melaksanakan sholat pada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita tidak termasuk hamba Allah, tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Karena perintah sholat itu perintah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oh, berarti kita harus sholat ya? Iya, kalau begitu Riko mulai saat ini harus sholat ya, walaupun Riko sedang sakit. Oh, iya ya, baik, aku akan sholat. Nah, teman-teman, mendengar penjelasannya dari ayahnya, Riko pun berniat mau melaksanakan sholat. Kemudian Riko pun tidur di malam hari dengan nyenyak, tidak lupa Riko pun membaca doa mau tidur. Coba siapa yang tahu baca doa mau tidur? Bareng-bareng ya, baca doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Coba gimana? Bismillah. Akhirnya Riko pun tertidur. Teman-teman, boleh Riko tidur dulu ya. Nanti kalau teman-teman mendengarkan suara azan subuh, nanti bangunkan ya, siap? Teman-teman, akhirnya Riko pun tidur dulu. Aku dapat
Ketika tidur, malam semakin gelap, udara dingin semakin sunyi. Lalu terdengar suara azan subuh. Teman-teman, ketika Riko sedang tidur nyenyak, Riko bukan malah bangun, malah terus menutupi telinganya. Adanya berisik. Nah, teman-teman, Riko diganggu oleh setan supaya Riko tidak bangun salat subuh. Adanya mengganggu aku tidurnya. Nah, lalu Riko pun dibangunkan oleh ayahnya. Riko, hei, ayo bangun, katanya mau sholat. Oh, sholat ya. Oh, baik ayah, kalau gitu aku mau sholat subuh ya. Iya sayang. Nah, teman-teman, akhirnya Riko pun bangun lalu membaca doa bangun tidur. Coba baca doa bangun tidur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Boleh. Iya, kalau tidak mendengarkan cerita nanti tidak akan dapat hadiah Gorpes dari Warna. Siap? Ya. Setelah membacakan doa bangun tidur, Riko pun segera mengambil wudhu dan sholat berjamaah bersama ayahnya di masjid. Riko sholatnya dengan khusyuk. Riko berjamaah bersama-sama di masjid. Sehabis salat, Riko pun berzikir. Setelah berzikir, Riko pun membaca doa kepada kedua orang tua. Coba, siapa yang tahu baca doa kedua orang tua? Yuk, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, setelah sholat, Riko pun meminta maaf kepada ayahnya. Sehabis sholat pun, Riko bertadarus sama ayahnya, walaupun satu ayat, selalu dirutinkan. Nah, tibalah di pagi hari yang cerah. Udara begitu sejuk, sinar mentari menyinari bumi. Terdengar suara ayam jantan berkokok. Ayah, ini sudah pagi-pagi hari Minggu. Riko boleh bermain sama teman-teman, mau main bola. Riko berpamitan kepada ayahnya. Teman-teman, kalau mau main harus berpamitan dulu sama orang tua ya. Jangan langsung main saja, nanti ayahnya mencari. Harus pamit dulu ya. Riko pun diizinkan oleh ayahnya untuk bermain bersama teman-teman. Akhirnya Riko pun sangat senang sekali ketemu sama teman-teman untuk bermain bola. Asik, aku mau main bola. Teman-teman, siapa yang suka main bola? Riko pun dengan riang gembira bermain bola sama teman-temannya di lapangan. Riko menendang bola. Wah, tendang ke kiri, tendang ke kanan. Riko dengan asiknya, mereka tertawa riang. Ayo, tendang bolanya. Satu, dua. Mereka sangat riang sekali. Mereka dengan asiknya bermain bola. Tetapi teman-teman, karena keasikannya main bola, akhirnya waktu zuhur pun telah tiba. Tidak terasa terdengar suara adzan zuhur. Mereka asik bermain bola. Lalu Riko mendengar, Itu ada adzan ya? Teman-teman, kita berhenti dulu yuk mau main bolanya. Itu ada adzan zuhur, kita sholat zuhur yuk. Riko
mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah zuhur bersama teman-teman di masjid. Akhirnya teman-temannya yang tadinya nggak mau sholat diajak oleh Riko bermain, dan berhenti dulu lalu diajak ke masjid. Teman-teman, namun tiba-tiba ketika Riko dan bersama teman-temannya mau pergi ke masjid, lagi berjalan diganggu oleh setan. Setan datang. Hei Riko, ngapain kamu ke masjid? Akhirnya Riko pun terus melanjutkan. Biar tidak diganggu oleh setan, teman-teman membaca doa gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu setan. Allahu Akbar. Bisa? Coba. Setannya mengganggu Riko. Teman-teman, setan itu takut kepada orang yang berzikir kepada Allah. Makanya, ayo berzikir. Riko tidak bisa diganggu oleh setan karena Riko berzikir kepada Allah. Riko masuk ke masjid dan sholat berjamaah. Akhirnya setan berputus asa. Tetapi setan mencari akal. Oh, kalau begitu, aku akan menggoda anak-anak yang tidak berzikir kepada Allah. Aku akan mendekati siapa ya anak di sini yang tidak berzikir kepada Allah. Wah, ini. Kalau didekati setan, kata kakak tadi bilang gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pendek saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kamu setan, Allahu Akbar. Bisa? Setannya mendekati kepada anak-anak yang tidak berzikir. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Kata Pak Eman berzikir, bukannya ngajak berantem. Berzikir. Kalau diganggu oleh setan berzikir, siap. Setannya mengganggu anak-anak yang tidak berzikir kepada Allah. Wah. Sudah duduk. Tidak mau ajak berantem nih. Ya, ini contoh. Nah, teman-teman, akhirnya karena Riko dan teman-teman mengingat kepada Allah, akhirnya Riko melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan khusyuk. Saat di sholat, Riko berzikir dan memohon ampun kepada Allah, mendoakan kedua orang tua. Akhirnya setan pun kalah karena anak-anaknya selalu mengingat kepada Allah. Nah, teman-teman, itulah cerita singkat dari kakak tentang ayo kita sholat. Intinya, kalau kita lagi main, lagi di perjalanan, jangan nanti. Misalkan kalau lagi nonton TV, sedang asik-asiknya, jangan bilang nanti. Jangan, tapi tetap sholat itu wajib. Ya, siap. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kak Herman mendoakan semoga santriwan santriwati Asyifa menjadi anak yang soleh solehah,
yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa dibanggakan oleh orang tua, ibu guru, agama dan negara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sebelum ditutup ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Cipaganti sambil makan bubur lemuk. Jika Allah meridai, pasti kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.